Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi tambahan dari surat pribadi dan surat dinas, yaitu kita akan belajar cara menyunting dan memperbaiki surat dinas ataupun surat pribadi itu sendiri. Pada dasarnya ada beberapa poin penting yang perlu kalian tahu sebelum kalian menyunting sebuah surat, entah itu surat pribadi atau surat dinas, yaitu sebagaimana berikut ini. Yang pertama, kelengkapan unsur surat pribadi. Apakah unsur-unsur yang tertulis dalam surat itu lengkap ataupun tidak? Apakah memuat unsur-unsurnya seperti tanggal, kemudian alamat, salam pembuka, isi, penutup, ataupun nama dan tanda tangan? Yang kedua, kesesuaian isi surat dengan tujuan. Apakah isi surat tersebut sesuai dengan tujuan dari penulisan surat itu sendiri? Yang ketiga, kesesuaian ragam bahasa yang digunakan. Apakah ragam bahasa yang digunakan telah sesuai dengan konteks surat untuk orang tua, ataupun untuk teman, ataupun untuk perkantoran, dan lain seterusnya. Yang keempat, penggunaan kalimat. Apakah kalimatnya sudah jelas yang terdapat dalam surat tersebut ataukah belum? Dan yang kelima, ejaan dan tanda baca. Apakah dalam surat tersebut tidak terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca? Nah, hal inilah yang perlu kalian perhatikan ketika menyunting sebuah surat. Unsur-unsur dan penggunaan bahasa maupun ejaan perlu diperhatikan. Jika ada kesalahan, segera diperbaiki, dan jika ada sesuatu unsur yang kurang, segera ditambahi. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih untuk menyunting surat itu sendiri. Coba kamu perhatikan dan identifikasi kesalahan-kesalahan apa saja yang terdapat pada surat dinas berikut ini. Selanjutnya, tentukan perbaikan yang tepat. Dan perlu saya tekankan lagi bahwa surat dinas atau surat resmi merupakan salah satu jenis surat yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, selain surat pribadi. Surat dinas biasanya dipergunakan antar lembaga atau dari lembaga ke perorangan. Ciri khas surat dinas itu sendiri terletak pada pemakaian beberapa unsur formal seperti kop surat, nomor surat, lampiran surat, perihal, tanggal, jabatan pemegang surat, alamat pemegang surat, dan pemakaian bahasa yang formal, beserta juga tembusan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang perlu kalian identifikasi pada contoh surat berikut ini. Apakah ada kesalahan ataukah tidak? Berdasarkan pada unsur-unsur yang telah saya jelaskan tadi, maka kita dapat melakukan perbaikan pada contoh surat dinas berikut ini. Akan tetapi karena keterbatasan cara menjawab, saya akan mencoba menyampaikan perbaikannya dengan poin-poinnya saja. Kemudian kamu silakan menerapkan sendiri perbaikannya. Kesalahan pertama yang kita temui pada contoh ini terletak pada bagian lampiran, di mana penulisan lampiran pada contoh surat dinas ini dapat dikategorikan sebagai penulisan yang salah. Jadi penulisan yang benar itu adalah sebagaimana berikut ini, di mana hanya perlu dituliskan jumlah lampiran serta ejaan dari angka tersebut. Kemudian kesalahan yang kedua terletak pada perihal, di mana pada contoh surat dinas ini penulisan perihalnya dicatat terlalu panjang, bahkan sampai menyentuh bagian di bawah tanggal surat. Pada surat dinas, hal ini harus dihindari. Ada baiknya memecah kalimat perihal tersebut menjadi 2 baris, seperti contoh berikut ini. Kemudian kesalahan ketiga terletak pada bagian alamat. Karena surat ini ditunjukkan pada institusi, ada baiknya disertakan alamat yang jelas dari si penerima surat. Kemudian di bawahnya baru disertakan nama kota tempat sekolah tersebut berada. Kemudian kesalahan yang keempat terletak pada isi surat, di mana kalimat pertamanya ini terlalu bertele-tele dan perlu diubah. Jadi penulisannya yang benar adalah sebagaimana berikut ini. Kemudian kesalahan yang kelima itu terletak pada kalimat penutup pada contoh surat dinas berikut ini, di mana penutupnya ini perlu diubah sehingga penyampaian informasinya dapat diterima dengan baik dan kalimatnya lebih cenderung efektif. Kemudian kesalahan yang keenam terletak pada nama pengirim surat, di mana pada contoh surat dinas ini terdapat penggunaan frase ketua panitia dan Hardiknas 2020 secara terpisah. Seharusnya ketua panitia dan Hardiknas 2020 itu digabung menjadi satu rangkaian.
Kemudian kesalahan yang 7 terletak pada bagian tanda tangan. Dikarenakan contoh surat ini menggunakan rata kiri dan rata kanan, maka nama dan tanda tangan pengirim surat seharusnya diletakkan di bagian tengah. Selain itu, karena surat ini dikirimkan oleh panitia tingkat kota, maka surat ini wajib juga menyertakan tanda tangan dari pihak lain, termasuk tanda tangan sekretaris panitia dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Jadi itulah materi tambahan dari surat dinas dan surat pribadi. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya akhiri video ini dan kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.